nikah itu tidak boleh main-main. Nah, jadi yang jomblo-jomblo itu jomblo apa jomblo? Pernikahan itu bisa meredam pandangan. Pernah kalian menemukan usia pernikahan itu tidak lebih dari 24 jam. Status anak yang hasil ini Pak Yai, KKMD lamar KKMD. kerja tangkisi itu bagaimana ya Pak Yai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Salwa di dalam Mufida dalam acara Netizen Bertanya Pak Yai Menjawab. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik nih, yaitu tentang mahabbah antara agama, cinta, dan budaya. So pasti di sini saya nggak sendirian karena kita sudah ditemani dengan Pak Yai Aziz. Apa kabar Pak Yai? Alhamdulillah, rabbil alamin, baik Pak Salwa. Alhamdulillah. Jadi di sini kita akan membahas pertanyaan netizen nih Pak Yai pasti. Lalu sekarang tuh banyak sekali marak sekali nikah muda nih Pak Yai. Tapi mereka nikah muda itu untuk menghindari zina tanpa menyiapkan finansial yang cukup dan mental yang cukup nih. Salah satu pertanyaannya netizen itu begini Pak Yai, lebih baik mana menunda pernikahan tetapi zina atau melangsungkan nikah tapi belum siap mental? Nah, untuk pertanyaan yang ini menurut jenengan bagaimana ya Pak Yai? Lebih baik mana? Sebaiknya kita menunda pernikahan dulu tapi menunggu sampai siap tetapi kita melakukan zina, atau kita menyegerakan nikah tapi kita belum siap secara mental dan finansial Pak Yai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Mbak Salwa dan para YouTubiah, saya sering memanggil YouTubiah. Ya, dimuliakan oleh Allah. Berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar itu, perlu kami sampaikan bahwa di dalam agama itu ada konsep nikah, ada konsep syifah. Nikah itu dimuliakan oleh Allah, sementara syifah itu sangat dibenci, sangat dicemooh, sangat dihinakan oleh Allah. Maka syifah itu ya zina itu. Jadi halal nikah wa harramas syifah. Dihalalkan pernikahan tapi diharamkan perzinahan. Nah, berkaitan dengan fenomena yang sekarang ada, banyak anak-anak muda itu yang kemudian ya karena pergaulan mereka kesana kemari sudah utang-untung dan lain sebagainya. Satu sisi dia tergoda oleh nafsu untuk segera pengen punya pasangan hidup, tapi pada sisi yang lain dia belum punya kematangan secara emosional maupun kesiapan secara material. Nah, ini bagaimana? Ini yang perlu diketahui oleh para YouTubiah, teman-teman sekalian. Itu adalah yang pertama, bahwa nikah itu tidak boleh main-main. Nikah itu dalam bahasa agama disebut sebagai mitsaqun ghalidho, sebuah perjanjian yang agung, perjanjian suci. Maka tidak boleh main-main. Nah, tapi jika begitu, kalau tidak boleh main-main berarti tidak boleh terus takut, tidak boleh begitu. Jadi nikah itu bagian dari tuntunan agama. Kenapa harus takut? Justru diperintahkan oleh Rasulullah, orang yang sudah mampu untuk menikah ya untuk segera menikah. Nah, ini malah perintahnya Rasulullah begitu. Maka kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, jangan sampai terjerumus ke dalam perzinahan. Tetapi pernikahan itu juga jangan hanya asal-asalan, jangan main-main. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari tujuan kenapa Allah mensyariatkan nikah, itu adalah litaskunu ilaiha, supaya pasangan ini hidupnya lebih tenang, lebih tentram, lebih nyaman, dan tidak seperti sekarang. Jadi yang jomblo-jomblo itu jomblo apa jomblo? Itu dan jadi dia itu mungkin dia masih punya angan-angan itu, tapi ketika dia sudah menikah
dia akan tenang, nyaman. Bahkan dalam salah satu keterangan Rasulullah menyatakan orang yang menikah itu, pernikahan itu bisa meredam pandangan. Jangan sampai pandangan itu diumbar kemana-mana. Nah ini jadi dengan ketenangan, keyakinan itu menyebabkan orang akan menjadi lebih nyaman hidupnya. Lah lebih baik mana? Ya kalau ditanya lebih baik mana? Tidak ada yang lebih baik ya, Pak. Tidak ada yang lebih baik. Dia harus mempersiapkannya karena pernikahan tidak boleh main-main, tapi dia tidak boleh terjerumus. Jadi nikah itu segerakan. Jadi nikah itu malah perintahnya segerakan. Tetapi harus disiapkan persoalan-persoalan kebutuhan menyangkut pernikahan itu. Jadi mentalitasnya, kesiapan fisiknya, kesiapan mental, psikologisnya, kesiapan agamanya itu harus disiapkan. Tapi tidak usah takut kok. Bagi kami Allah itu pernah menyatakan, jadi orang kalau sudah nikah, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu may yasha. Kalau Anda itu termasuk orang-orang fakir, termasuk secara ekonomi, dengan Anda menikah itu justru Allah bisa mengkayakan. Jadi jangan diukur dengan wah aku nanti bojoku dingin makan apa, anak saya dikasih makan apa, aduh itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Jadi itu yang terpenting. Jadi dari sini saya kira Anda sudah bisa mengambil kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Jadi iyakunu fuqara'a yughnihimullahu may yasha. Itu firman Allah. Jadi sekiranya kamu itu melakukan pernikahan, sampean pas menikah itu dalam posisi yang fakir, kekurangan, yakinlah Allah akan mengkayakan kalian. Nah, ini. Jadi nikah modal yakin itu boleh, Pak? Nah, yakin itu yakin dengan Allah. Oke. Yakin dengan Allah. Yakin dengan Allah itu bukan hanya sekedar main-main ya. Iya. Jadi siapa sih? Apa Anda kalau misalnya Anda bekerja itu Anda yakin akan kaya? Enggak. Nah ya, ketika Anda sudah punya pekerjaan yang kayaknya mapan, orang tuanya punya uang yang lebih banyak, apa sudah yakin bahwa itu akan jaminan ke rumah tangga Anda akan tentram, akan nyaman? Apakah ada jaminan bahwa Anda itu nanti akan memperoleh rezeki-rezeki yang mengalir dalam pernikahan? Belum tentu juga. Maka keyakinan yang kami maksud adalah yakin bahwa Allah itu Allah menjamin kok. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada orang yang gremet di muka bumi. Gremet itu berarti selama dia mau berusaha illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Nah, itu. Karena akhir-akhir ini tuh marak sekali anak-anak muda, apalagi saya kan nemu di sosmed itu banyak yang melangsungkan nikah muda dengan dalih menghindari zina, Pak Yai. Tapi ada beberapa kasus juga setelah mereka nikah, mereka tuh ada beberapa yang bercerai padahal umur pernikahan mereka masih seumur jagung, Pak Yai. Nah, itu menurut jenengan hal apa sih yang membuat itu perceraian? Iya. Dan bahkan kami pernah menemukan bukan sekedar berita. Kebetulan saya itu bekerja di bidang lembaga pernikahan. Iya, jadi saya apal betul tentang itu. Pernah kami menemukan usia pernikahan itu tidak lebih dari 24 jam. Tidak lebih dari 24 jam, iya. Setelah 24 jam dia langsung ajukan gugatan cerai. Nah, itu pernah terjadi juga. Nah, makanya tadi saya matur. Saya tadi di awal matur bahwa pernikahan itu bukan main-main. Pernikahan itu bukan main-main, bukan persoalan usia, bukan persoalan kaya atau tidak kaya, tapi persoalan kesiapan mental. Nah, mental ini adalah mentalitas keagamaan, mentalitas psikologi itu harus disiapkan lebih sejak awal. Jadi nikah itu memang betul-betul karena kebutuhan. Ini yang harus ditanamkan kepada teman-teman kita. Jadi kalau orang itu mentalitasnya sudah kuat, ya silakan. Jadi resiko, jadi rata-rata yang kemudian broken, yang kemudian putus, itu dia nggak siap, hanya terburu nafsu. Mentalnya nggak siap. Dari dia harusnya dia menyiapkan mentalnya. Nanti kan sudah berpikir panjang. Bagaimana nanti setelah saya menikah? Kita harus bagaimana, itu sudah ada gambaran. Itu loh, itu yang terpenting. Jadi bukan persoalan kaya atau tidak kaya, bukan persoalan kerja atau tidak kerja, tapi persoalan bagaimana setelah menikah saya akan begini, sementara saya akan begini. Ada orang-orang yang sukses kemudian mereka menikah kembali lagi ke orang tuanya masing-masing karena masih sekolah. Jadi anak-anak
kita yang masih SMA. Saya menikahkan anak SMA kelas 2. Iya. Bukannya itu di bawah umur Pak Yai? Apa di bawah umur itu dilarang? Tidak dilarang. Nah, dia kalau sudah ada rekomendasi dari atau dispensasi dari pengadilan kan boleh. Oh. Sebagai pelayan publik, kami tidak bisa menolak. Nah ini jadi berarti kan ada. Iya. Nah, pengadilan memberikan dispensasi itu ada manfaat, ada madharat. Pasti dia akan menghindari madharat yang lebih banyak, termasuk tadi perzinahan dan sebagainya. Nah itu jadi. Lalu ini ada pertanyaan dari Adindaiza Pak Yai tentang hadis Rasulullah untuk menyegerakan kepada kita untuk melangsungkan pernikahan secepat mungkin. Nah itu dengan mensyaratkan kita untuk mampu terlebih dahulu lah. Maksud dari mampu ini nopo ya Pak ya? Apa kita mampu dalam finansial atau mampu untuk menikah? Karena kan di Indonesia kan juga ada UU tentang perkawinan ya Pak Yai, usia minimal perempuan disetarakan dengan laki-laki yaitu 19 tahun. Niku pripun Pak Yai? Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah menyatakan, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, sekiranya kalian itu sudah mampu untuk menikah, maka segeralah kalian menikah. Ya, fa innahu aghaddu lil basar. Karena yang seperti ini itu bisa menjaga pandangan matamu. Wa ahsanu lil farj, dan bisa menjaga kemaluanmu, bisa menjaga kemauan birahi-birahimu. Nah, itu kata Rasulullah. Nah, perintah seperti ini tentunya kita diperintahkan dalam posisi seperti itu bukan berarti serta-merta orang hanya menikah begitu saja. Pasti ada persiapan. Jadi jangan hanya diambil dari satu hadis itu. Jadi ada persiapan psikologis. Jadi saya tadi sudah matur, tidak harus kaya, tidak harus bekerja, tetapi ada kesiapan mental. Kesiapan mental tentang bagaimana. Jadi kesiapan mental itu macam-macam. Jadi orang itu kan, nanti begini, jadi sudah diposisikan. Dia belum kerja, tapi kebetulan kedua orang tuanya sudah bersepakat untuk menikahkan anaknya. Nanti dibiayai dari sini, nanti jalan hidupnya begini, nanti begini. Itu sudah ada. Kadang kan mungkin dia anaknya orang miskin, kemudian dapat suami atau dapat istri anaknya orang yang lumayan. Justru akhirnya dia dapat posisi tempat untuk kerja dan lain sebagainya. Jadi itu jangan menjadi halangan. Saya kira tidak menjadi halangan orang karena kekayaan, karena pekerjaan, karena memang ada tanggung jawab. Yang terpenting adalah mentalitas kita itu harus disiapkan. Nah itu yang paling pokok. Oh ya, saya kepo sama satu hal nih tentang masih tentang perkawinan nih. Kenapa sih kita mematok umur 19 tahun atau ada faktor-faktor tertentu? Ya itu bukan dasar agama ya. Itu undang-undang itu pasti ada kaitannya dengan politik. Jadi politik itu juga ada kaitannya dengan perkembangan. Dulu 16 ya. Dulu 16 kemudian berkembang menjadi 19. Nah, itu jadi karena ada tuntutan jadi dianggap 16 itu masih terlalu dini, belum dewasa, dipikir Siti Aisyah itu 9 tahun. Ya, tapi jadi ketika sudah menyangkut batasan usia, itu bukan batasan agama, tapi itu batasan negara. Negara tentu memikirkan tentang sosiopolitik yang ada di lingkungannya. Itu jadi saya kira seperti itu. Oke, baik. Lalu ada pertanyaan yang masih menyangkut tentang zina nih, Pak Yai. Ada pertanyaan tentang bunyinya. Bagaimana hukum tentang pernikahan wanita yang hamil di luar nikah, Pak Yai? Mungkin topik yang sensitif. Ini iya. Bahkan saya itu pernah meneliti kecil-kecilan tentang ini. Jadi orang-orang yang datang ke KUA, saya itu sejak tahun 2005 itu. Jadi orang-orang datang ke KUA itu saya tanya, udah berapa bulan Mbak? Ketahuan. Nah iya, ya masih ketahuan loh. Jadi penghulu itu nggak bisa ditipu. Kayak dokter itu kan meskipun dia nggak megang, tahu kan? Ini kok nggak penghulu juga begitu. Sampai
lebih baik jujur dengan penghulu, pasti akan dicarikan jalan keluar daripada sampai ngampuni, pasti ketahuan. Jadi Tetap nggak bisa. nggak bisa ya. Karena penghulu itu biasanya hanya mencarikan jalan hukum yang terbaik. Jadi antar seseorang dengan orang yang lain itu ketentuan hukumnya menjadi berbeda karena kasusnya berbeda. Ya, karena kasusnya berbeda itu berarti antar orang itu bisa berbeda-beda. Nah, ini makanya harus hati-hati kok beda-beda kayak itu, karena memang antar orang, seseorang itu mungkin dia punya bapak, dia tidak punya bapak, dia punya kakak, dia tidak punya kakak. Ini secara hukum nanti akan ada efek hukum. Nah, berkaitan dengan pernikahan apa ya, saya sering mengistilahkan ini married by accident. Married by Married accident. MBA. Dan ini angkanya luar biasa. Saya pernah buat hitung-hitungan penelitian kecil itu. Orang yang datang ke KUA ketika saya tanya sudah berapa bulan, itu hampir lebih dari 20% yang sudah mengaku sudah hamil. Banyak. 20%. Ini kan sangat tinggi kan? Oke. Otomatis jangan dikira ini hanya persoalan kecil, terus menikah selesai, bukan begitu. Ini ada efek hukum. Efek hukumnya apa? Yang satu, yang pertama tentang status pernikahan dia. Apakah status pernikahannya ini sudah boleh atau tidak boleh? Terus bagaimana supaya status pernikahannya boleh? Yang ketiga, anak yang dikandung ini nanti bagaimana? 20 tahun yang akan datang, wali anak yang dikandung ini siapa? Ini panjang sekali. Jadi kalau dibunuh didiskusikan sangat panjang.